Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang manajemen sekolah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Sasmita, Vivin Kurnia Reski, dan saya sendiri Asti Wisari. Oke, selanjutnya akan lanjut ke pembahasan materi yang akan dibahas oleh Vivin Kurnia Reski. Manajemen sekolah. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, dari kata manage yang dalam bahasa Indonesia berarti mengelola. Dalam bahasa Prancis kuno berasal dari kata managen yang berarti arti seni, melaksanakan dan mengatur. Sementara dalam bahasa Italia dari kata yang berarti mengendalikan, terutama mengendalikan kuda yang berasal dari bahasa Latin manus yang berarti tangan. Selanjutnya, B. Prinsip manajemen sekolah. Yang pertama ada equipinality, yaitu prinsip ini berdasarkan teori modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa metode yang berbeda dalam pencapaian tujuan. Manajemen sekolah bermutu lebih menekankan fleksibilitas. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip equipinality. Selanjutnya yang ketiga ada self-management system, yaitu manajemen sekolah bermutu perlu mencapai tujuan-tujuan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi terdapat berbagai metode-metode yang berbeda dalam mencapainya. Yang keempat ada human initiative, yaitu perspektif sumber daya manusia menekankan bahwa orang adalah sumber daya berharga di dalam organisasi, sehingga poin utama manajemen adalah mengembangkan sumber daya manusia di dalam sekolah yang berinisiatif. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, mutu pendidikan yang berkualitas, yaitu melalui kemandirian sekolah dan inisiatif sekolah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada. Yang kedua, sinergitas warga sekolah yang baik dan masyarakat yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan dan sekolahnya. Selanjutnya, kompetisi mutu antar sekolah yang sehat untuk barometer pendidikan yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Selanjutnya yang C, ruang kajian manajemen sekolah yang pertama berdasarkan garapan, yaitu segala aktivitas manajemen sekolah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan mendidik di sekolah. Ruang lingkup garapan dibagi menjadi 4. Yang pertama, manajemen peserta didik. Yang kedua, manajemen personil sekolah. Yang ketiga, manajemen kurikulum. Dan yang terakhir, manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya, yang D, proses penerapan manajemen sekolah. Adapun proses penerapan manajemen sekolah dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dengan unsur kabupaten atau kota. Dalam hal ini, instansi yang terkait yaitu Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Kabupaten atau Kota, Departemen Kemendikbud, dan Departemen Keagamaan. Selanjutnya, yang kedua, pemberdayaan sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, memberdayakan tenaga pendidikan, baik itu tenaga pengajar, kepala sekolah, petugas bimbingan dan penyuluhan, dan staf-staf kantor. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala sekolah, pendidik, unsur komite sekolah pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis dan konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah agar diketahui berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, serta segera dapat diberikan solusi atau pemecahan masalah yang diperlukan. Yang keenam, mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran, rehabilitasi atau pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
dengan membentuk tim yang sifatnya khusus untuk menangani dan sekaligus melakukan dukungan dan pengawasan terhadap tim bentukan sebagai pelaksanaan kegiatan tersebut. Sistem tata sekolah. Sistem tata sekolah untuk dapat melaksanakan visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan harus dapat dilakukan dengan baik. Saat ini, sistem pengelolaan sekolah seharusnya dapat menggeser suatu paradigma pengelolaan sekolah konvensional menuju pada sistem pengelolaan sekolah modern. Maju mundurnya suatu pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Faktor pendukung dan penghambat manajemen sekolah. Yang pertama, faktor pendukung manajemen berbasis sekolah ini adalah dalam implementasi manajemen sekolah secara luas dan mendasar yang amat diperlukan adalah dukungan politik, baik itu sekedar political will maupun dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan formal. Yang kedua, faktor penghambat penerapan manajemen berbasis sekolah. Anak didik merupakan salah satu faktor utama pendidikan yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, pemecahan faktor penghambat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan pengawasan dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas. Yang B yaitu pendidik, yang C dana dan prasarana, yang D partisipasi masyarakat. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.